Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwatul kiram, kaum muslimin muslimat, jamaah majlis ilmi rahimahullah. Kita langsung saja kepada hadis nomor selanjutnya, yakni hadis 93 kalau di sini. Saya akan bacakan dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina su'amihal arba'i thumma jahadaha faqad wajabal ghusl. Muttafaqun alaihi wa zada Muslimun wa illam yanzil. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila bercampur, kalau diartikan secara harfiah, idza jalasa, apabila duduk, baina su'amihal arba'i, antara 4 cabang. Ini kinayah, maksudnya ayrujul maklum minas siyab. Jadi yang dimaksud ini adalah laki-laki. Yang dimaklum ini adalah laki-laki yang duduk di antara 4 cabang, yakni 2 tangan dan 2 kaki. Maksudnya bercampur. Ini kinayah. Kalau bahasa kita pinjeman lah, atau apa ya, dalam bahasa kita itu kinayah itu pinjem kalam yang lain untuk atau supaya tidak terasa bahasa yang lugas, bahasa yang boleh dibilang kedengarannya kotor, jorok. Seperti dalam Al-Quran sering meminjam istilahnya itu ya, dalam pengertian misil, perumpamaan. Nisa'ukum harsul lakum faktu harsakum an-nasitum, begitu. Istri kamu itu ibarat sawah, ibarat kebun. Silahkan datangi kebun itu sekehendak kamu. Itu diibaratkan seperti kebun, diibaratkan seperti sawah. Nah, ini juga menandakan bahwa yang dimaksud adalah bercampur. Jika kamu laki-laki bercampur dengan istrimu, makanya di sini ada kalimat summa jahadaha, bersungguh-sungguh, maksudnya bercampur. Apabila kamu duduk di antara 4 cabang, kemudian kamu bersungguh-sungguh duduknya itu, maksudnya bercampur dengan istrimu, faqad wajabal ghuslu, maka telah wajib mandi. Jika bercampur telah wajib mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, dan dalam riwayat Muslim ada tambahan sekalipun tidak sampai keluar. Asal bercampur maka wajib mandi. Kalau dalam hadis yang pertama kan al-ma'u minal ma'i, gitu kan. Kalau keluar air ya dengan air lagi. Maksudnya kalau keluar mani ya harus mandi. Dan ini berhubungan dengan orang yang mimpi keluar mani. Tapi kalau bermimpi tidak sampai keluar mani, tidak wajib mandi. Tapi kalau berhubungan, kalau bercampur dengan istri sekalipun tidak keluar sampai keluar, maka wajib
mandi. Jadi wajib mandi itu karena keluar air, keluar mani, disebabkan ihtilam atau mimpi basah. Apakah itu mencapainya kebalikan seseorang? Nanti akan disinggung juga apakah wanita juga bisa bermimpi. Tapi salah satu ciri di antara kebalikan seseorang itu adalah mimpi basah. Kalau keluar mimpinya, maka wajib mandi. Itu karena keluarnya. Tapi kalau bercampur dengan istri, karena bercampurnya sekalipun tidak sampai keluar. Dalam riwayat Muslim kan begitu. Wajada muslimun wa illam yanzil, sekalipun tidak keluar. Dalam riwayat Muslim seutuhnya itu idza jalasa baina su'abihal arba'i summa ijtahada. Nah, kalau di sini riwayat Bukhari summa jahadaha, tapi dalam riwayat Muslim summa ijtahada faqad wajabal ghuslu wa illam yanzil, maka wajib mandi sekalipun tidak sampai keluar. Karena bercampurnya, maka wajib mandi. Ini menunjukkan bahwa salah satu wajib mandi itu pertama karena bermimpi basah, itu karena keluarnya air mani. Yang kedua adalah karena bercampur. Kemudian timbul pertanyaan, apakah yang wajib itu? Karena di sini idza jalasa baina su'abihal arba'in. Jika bercampur, katakanlah, apakah yang dimaksud adalah laki-lakinya? Tadi kan jalasa baina su'abihal arba'in itu menandakan cabang yang 4 itu kan perempuan. Hitungnya kan ke laki-laki. Apabila mendatangi istri, maksudnya begitu, apakah istrinya wajib mandi? Padahal yang hitungnya adalah ke suaminya, ya, ke suaminya. Apabila kamu laki-laki mendatangi istri, bercampur, sekalipun tidak sampai keluar, wajib mandi. Apakah istrinya juga wajib mandi? Tentu, karena bercampurnya. Bisa jadi salah seorang di antara yang bercampur itu, baik itu suami ataupun istri, tidak sampai keluar. Tapi kalau mimpi, ya harus keluar, dalam arti kalau wajib mandi itu karena keluarnya. Tapi kalau bercampur bukan masalah keluar atau tidak, tapi karena bercampurnya dengan istri, bercampur suami istri, ya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini merupakan sebutan kinayah yang disebut dengan bercampur. Kemudian wajibnya mandi karena bercampurnya, sekalipun tidak sampai atau tidak sampai keluar. Itu merupakan salah satu di antara istimbat yang bisa diambil dari hadis yang ke-93 ini. Kemudian hadis yang selanjutnya 94 dari Anas. Kalau tadi dari Abi Hurairah, ini dari Anas bin Malik maksudnya, ya. Saya sudah menjelaskan siapa Anas bin Malik, ya. Apalagi Abi Hurairah, karena dalam Bulughul Maram ini atau dalam kitab Bulughul Maram ini karya
Ibnu Hajar Al-Asqalani banyak hadis-hadis yang dicatat dari Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, yang nama aslinya adalah Abdurrahman. Ini dari yang keduanya dari Anas bin Malik, merupakan khadim, salah seorang khadim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dititipkan oleh ibunya kepada Rasulullah untuk dididik. Jadi menjadi pelayan Rasulullah itu sangat membanggakan para sahabat ketika itu. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara rajul qala tagtasil muttafaqun alaih. Zada Muslimun faqalat Ummu Salamah qala yakunu hadza qala na'am faman aina yakunu sibhu. Dari Anas radhiyallahu an bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal wanita yang melihat dalam tidurnya, maksudnya bermimpi dalam tidurnya, ma yarul rajulu, seperti mimpinya laki-laki. Ini sahabat yang meriwayatkan atau yang mengungkapkan ini memakai kalimat yarul rajulu. Ini pertanda bahwa yang biasa mimpi itu adalah laki-laki. Kemudian ada yang bertanya, kalau dalam hadis yang lain itu ada yang bertanya tentang wanita yang mimpi seperti mimpinya laki-laki, maksudnya mimpi basah, ya. Berarti sudah menjadi lumrah bagi laki-laki itu mimpi. Seperti tadi ya, bahwa di antara ciri balik bagi laki-laki itu adalah mimpi. Fil mar'ati taro fi manamiha, tentang wanita yang mimpi. Taro itu kalau secara bahasa melihat dalam tidurnya, maksudnya bermimpi ketika tidur. Mayaro itu seperti mimpinya laki-laki. Ini menandakan tadi ya, laki-laki yang biasa begitu mimpi. Qala Rasulullah menjawab, tagtasil, hendaklah mandi. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga. Dan ada tambahan dalam riwayat Muslim, yakni tentang ucapan Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW, yang dinikahi setelah ditinggalkan oleh Abi Salamah. Jadi ini di Arab itu memang sering dinisbatkan kepada anak atau kepada ayah. Kalau ini kepada anak. Ummu Salamah, ibunya Salamah. Abi Salamah berarti bapaknya Salamah. Yang salah satu doanya yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kena musibah, Ummu Salamah berdoa, Allahumma azirni bi musibati wahlukli khairan minha. Ya Allah, mudah-mudahan ini jadi pahala musibah ini dan Allah mengganti dengan yang lebih baik. Nah, setelah ditinggalkan oleh suaminya, ternyata oleh Rasulullah dilamar dan dinikahi. Ya, tentu kalau sudah habis masa iddahnya bagi wanita yang ditinggalkan oleh suami ataupun yang ditolak oleh suami. Karena kalau ditolak oleh suami ada masa rujuk. Masa rujuk itu masa kembali untuk berpikir, karena biasanya kan tolak itu tolak itu memang
hak suami ketika mau berpikir si istri diajak lagi untuk nikah, untuk rujuk maksudnya. Nah itu dalam masa idah ya, dalam masa idah. Tapi kalau bukan masa idah, ya itu nikah lagi ya, nikah biasa lagi. Kalau rujuk itu masa idah. Nah setelah selesai masa idah oleh Rasulullah SAW dilamar, dinikahi. Sampai Ummu Salamah juga dalam riwayat yang lain sampai bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana nanti di akhirat orang yang mempunyai suami lebih daripada satu? Bersama siapakah nanti di akhirat? Kan wanita bisa saja mempunyai suami lebih dari satu ya Bu ya? Ya, bisa nggak? Bisa. Bisa mempunyai suami lebih dari satu. Maksudnya apakah itu terutama yang ditinggal oleh suaminya? Yang ditinggal oleh suaminya. Kan bisa menikah lagi ya. Ada yang mau menikah, berarti suaminya punya lebih dari satu gitu. Kalau laki-laki sih meskipun masih punya istri bisa saja punya istri lagi. Makanya idah itu tidak ada bagi suami ya, yang menceraikan. Tidak ada bagi suami idah itu. Ya jangankan ditinggal atau mentalak istrinya, suami itu ketika sah saja bisa menikah lagi. Apalagi ini ditalak. Kalau istri kan ada masa iddah, dan itu untuk kesucian wanita itu sendiri atau istri itu sendiri. Nah, Ummu Salamah bertanya, bagaimana nanti di akhirat kalau si istri mempunyai lebih dari satu suami seperti dirinya, maksudnya dengan siapakah nanti di akhirat? Kata Rasulullah, nanti di akhirat bersama orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang paling takwa kepada Allah. Ummu Salamah dijawab oleh Rasulullah gembira sekali. Sebetulnya Ummu Salamah itu mau bertanya, ya Rasulullah, nanti di akhirat apakah saya bersama Nabi atau bersama Abi Salamah? Maksudnya begitu. Cuma secara umum bertanyanya, ya Rasulullah, kalau mempunyai suami lebih daripada satu, nanti di akhirat bersama siapa? Bukan ditalak, biasanya itu adalah karena ditinggalkan oleh suaminya. Karena harus diingat ya, di antara para sahabat ketika Abu Bakar meninggal dunia, salah seorang istrinya dinikahi oleh Umar bin Khattab. Begitu. Jadi menolong para janda itu sahabat juga. Jadi ketika ditinggalkan, ditolongnya itu dengan cara dinikahi. Itu istri salah seorang istri dari Abu Bakar itu menurut riwayat dinikahi oleh Umar bin Khattab. Cuma ada batas ya, ada batasnya. Nah, Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Wahal yakunu hadza?" Adakah yang demikian, maksudnya adakah istri yang mimpi sebagaimana mimpinya laki-laki? Apakah ada wanita yang mimpi seperti mimpinya laki-laki, maksudnya mimpi basah? Qala, Nabi menjawab, "Na'am."
Ya ada, maksudnya begitu. Tentu saja ada. Paman aina yakunu sabhu. Dari mana adanya persamaan? Ya tentu dari laki-laki. Seperti halnya umpamanya anak persamaannya kepada ayah atau ibunya. Seperti umpamanya ayahnya mimpi, ya anaknya mimpi, gitu. Persamaan itu ada persamaannya. Nah jadi istri yang mimpi basah, dalam hadis yang lain itu keluar mani, sekalipun istilahnya dalam ilmu, katakanlah ilmu kedokteran beda. Kalau dari suami spermatozoa, tapi kalau istilah kita mania, istilah bahasa Arabnya itu air mani. Kalau dari perempuan sel telur, ovum. Tapi maksudnya adalah keluarnya itu. Maka kata Rasulullah, tagtasil. Berarti mimpi itu salah satu alasan mimpi basah adalah untuk wajibnya mandi. Wajib mandi. Jadi pertama adalah bercampur sekalipun tidak keluar. Kedua adalah karena mimpi basah. Kalau mimpi basah berarti basah gitu ya. Tapi kalau bercampur bisa saja tidak sampai keluar, tapi karena bercampurnya, maka itu adalah wajib mandi sesuai dengan riwayat dari Imam Muslim, wa illam yanzil, sekalipun tidak sampai keluar, baik itu suaminya maupun istrinya, atau dua-duanya tidak keluar, bisa saja. Ini mengandung pemahaman dalam hadis ini bahwa pertama, wanita bisa bermimpi seperti halnya mimpinya laki-laki, sebagaimana yang ditanyakan oleh Ummu Salamah ya, tadi ya. Cuma keumuman mimpi itu adalah laki-laki. Ihtilam itu atau mimpi basah itu keumumannya adalah laki-laki. Tapi bisa saja wanita bermimpi sebagaimana mimpinya laki-laki. Kemudian yang kedua, bahwa wanita tidak mesti mandi apabila tidak melihat keluarnya air dalam bermimpi. Makanya disebut mimpi basah di kita itu ya. Kalau tidak basah ya tidak mandi sampai keluar. Yang dimaksud adalah kalau dalam bahasa hadis al-mani, keluar mani. Baik itu laki-laki maupun perempuan, istilah hadisnya maniya, keluar mani. Itu diantara pemahaman dalam hadis yang tadi ya, yang hadisnya ditanyakan oleh, dalam hadis itu ditanyakan oleh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ummu Salamah, tentang apakah bisa bermimpi wanita sebagaimana mimpinya laki-laki. Kata Rasulullah, ya, dan wajib untuk mandi. Baik, kita lanjutkan dengan hadis 95. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaktasilu min arba'in. Minal janabati wa yaumil jum'ati
wa minal hijamati wa ghuslil mayyiti. Rawahu Abu Dawud wa Shahahu Ibnu Huzaimah. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini sementara untuk membedakan, kalau membaca hadis ada anha, anhu, itu menandakan bedanya perempuan dan laki-laki. Kalau anhu itu laki-laki, kalau anha perempuan. Tapi kalau anhuma lebih dari satu. Kalau anhum banyak gitu ya, lebih daripada dua. Qolat. Nah, kemudian bukan kola. Kalau perempuan kolat. Jadi itu menandakan perempuan. Keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan yagtasilu min arba'in. Beliau mandi dari 4 hal. Ini tidak, bentuknya tidak perintah, tapi menginformasikan. Minal janabati, karena junub seperti mimpi ataupun bercampur, itu junub. Wa yaumil jum'ati, dan karena Jum'ah disebutnya yaum, makanya mandinya itu sudah siang. Maksudnya sudah terbit fajar, karena disebut yaum. Jadi semenjak subuh itu sudah masuk subuh, itu disebut mandi Jumat ya, bukan malam tapi yaum. Kalau disebut yaum biasa siang gitu. Dari pagi sampai sore itu disebut siang gitu. Disebut siang dari awal gitu. Tapi karena ini berhubung dengan Jumatan, maka sebelum Jumat gitu. Ada kaitannya dengan Jumatan. Mari kita salat yaumal Jum'ah. Siapa yang mandi di hari Jum'ah, kemudian wa'atal Jum'ah, datang ke Jumatan, lalu sholat takudiro, lalu sholat sekehendak, sekemampuan. Nah, yang disebut dengan sholat intidor, sampai imam naik mimbar. Artinya sholat intidor itu menunggu imam naik mimbar. Kalau sudah naik berarti tidak ada sholat lagi intidor, karena yang ditunggu sudah datang, sudah khutbah. Maka akan diampuni dosanya antara Jumat yang satu dengan Jumat yang kita kerjakan dengan Jumat yang satu lagi, 1 minggu. Wafat salah satu ayam, dan ditambah 3 hari berarti 10 hari. Kita diampuni dosanya antara Jumat dengan Jumat ditambah 3 hari. Itu adanya wajib mandi, yakni hari Jumat ya. Nah, yang 2 ini, yakni janabah dan mandi Jumat, yaum Jumat itu, ini ada perintah seperti tadi ya, al-ma'u minal ma'i, kemudian yang tadi tagtasil. Kemudian ida jalasa, apabila duduk, baina su'bihal arba'ah wajabal ghuslu, wajib mandi. Berarti janabah ini wajib mandi. Karena janabat, junub, itu ada perintahnya. Begitu juga mandi Jumat. Al-ghuslu yaumal jum'ah wajibun, dalam hadis yang lain. Mandi di hari Jumat itu wajib. Ala kulli muslimin, atas semua muslim wajib. Berarti ada dalil tentang wajibnya mandi janabat dan mandi Jumat. Nah, sekarang yang 2 lagi. Wa minal hijamati, karena berbekam.
Ada enggak dalil yang lain yang memerintahkan wajib? Kalau ini kan tidak perintah. Biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kebiasaan. Ternyata dalam hadis yang lain ada perintah, seperti mandi junub atau mandi Jumat. Sedangkan dari hijamah setelah berbekam, kan Rasulullah membiasakan mandi dari 4 hal, dari janabat, Jumat, bekam, karena memandikan mayat gitu. Nah, yang 2 ini tidak ada perintah secara khusus wajib mandi. Bukan tidak boleh mandi. Ingat, kalau ada berita itu berarti tidak menunjukkan wajib ya. Tidak menunjukkan wajib, tapi kebiasaan biasanya. Tidak menunjukkan wajib. Artinya mau mandi silahkan, karena itu terbiasa. Mungkin setelah memandikan mayit itu kita mandi, tapi tidak wajib mandi gitu. Atau setelah kita dibekam. Bahkan Abdul Qadir, anaknya Hasan, Abdul Qadir Hasan memandang dalam Bulughul Maram, catatan kakinya, memandang hadis ini ada kejanggalan. Maksudnya dhaif lah, katakanlah begitu. Sekalipun Hasan tidak berpendapat demikian, cuma Hasan berpendapat bahwa ini tidak menunjukkan wajib. Tapi kalau mau mandi silahkan setelah memandikan mayit atau setelah kita dibekam. Tapi kalau Jumatan dan kalau mimpi jenabat atau junub, kita junub, maka wajib itu mandi. Karena apanya? Semuanya itu karena mau beribadahnya ya, mau sholatnya. Dihubungkan dengan sholat ya. Kan mandi itu pengganti yang tidak bisa oleh wudu ataupun tayamum. Tayamum itu kan terakhir ya. Ketika tidak ada untuk mandi, tidak ada untuk wudu, baru tayamum. Tapi ada hal yang tidak bisa oleh mandi ketika kita mau melaksanakan sholat. Jadi ketika kita tidak melaksanakan sholat, pada hakikatnya belum mandi, tidak apa-apa. Junub umpamanya. Kita kan mau ke masjid, harus bersih. Bahkan ada penelitian, orang yang junub kemudian mandi itu sehat dan akan menambah kekuatan lagi. Makanya ada hadis yang mengatakan, jika kamu bercampur dan ingin mengulangi campur kamu, maka wudu lagi. Berwudu. Tidak mandi, apalagi kalau mandi gitu ya. Jadi kalau bercampur kemudian pingin mengulangi lagi, maka wudu dulu. Berarti ada tenaga gitu ya, wudu itu, apalagi mandi kujur tubuh kan mandi itu. Padahal kalau kita teliti ya, keluar air kencing dengan keluar air mani, najis mana? Air kencing sama air mani, najis mana? Rasulullah ada bekas air mani, cukup dikrik di bajunya itu, lalu disentil gitu ya. Tapi kalau ke bawah air seni atau air kencing, tidak sah sholatnya itu. Dalam arti bawa najis. Bahkan itulah salah satu penyebab banyaknya orang yang disiksa kubur karena baul. Tapi anehnya kan ini makanya akal tidak berperan di sini, kurang berperan. Sekalipun mungkin saja kita bisa berpikir demikian umpamanya menurut keilmuan kedokteran ya. Ternyata keluar
air seni hanya berwudu ketika mau sholat, tapi keluar air mani wajib mandi ketika mau sholat. Padahal najis, lebih najis air kencing. Kalau dengan akal ya. Nah, kembali ke tadi. Jadi ketika kita berwudu selesai bercampur, bisa jadi mengulangi karena ada tenaga. Makanya ada perintah kalau mau ngelih wudu lagi, kan begitu. Bahkan Rasulullah selesai menganjurkan selesai bercampur itu kalau mau tidur berwudu dulu gitu. Berwudu dulu. Kalau mau tidur. Nah, berarti menurut Abdul Qadir Hasan, hadis ini ada semacam kecacatan dalam catatan Abdul Qadir Hasan ya, di catatan kaki penerjemah Hasan. Hasan kan orang tuanya ya. Nah, Abdul Qadir Hasan anaknya, di bawahnya itu ada catatan. Tapi Hasan sendiri menganggap bahwa kalau mau mandi silahkan, cuma tidak wajib. Selesai memandikan jenazah silahkan, atau habis dibekam silahkan, tapi tidak wajib sebagaimana wajibnya ketika jenabat atau kita dalam keadaan junub, apakah mimpi atau bercampur atau karena Jumat. Karena itu ada dalil yang lain tentang wajibnya mandi junub dan mandi Jumat. Itu hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Cukup ya? Sudah 45 menit. Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Sesi mungkin sampai ya 15 menit lah atau 10 menit kalau ada ya. Kalau tidak ada ya alhamdulillah kita langsung pulang. Silahkan kalau ada yang ditanyakan.